Aku? Iya, aku yang di sini. Baunya busuk banget. Oh, jadi sama ini Artan yang berak di situ kah? Oh, ya ampun, Artan! Ih, keterlaluan ya! Ih, awas kau ya Artan! Ibu! Ibu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok. Ibu cuma merasa kelelahan saja. Sekarang kamu masuk ke kamar ya. Nanti biar ibu ngurus. Oke, Ibu. Andai saja gak pernah dikejar sama sosok portopeng itu sampai masuk ke rumahku. Jadi, semua orang dapat 1.000 yen. Kalau aku pernah mengambil 1.000 yen. Lebih mudah. Itu namanya mencuri, tidak berkat. Iya loh, apalah Philips ini? Ya, sorry. Tadi aku pernah ketemu uang juga. Punya uang 200 yen. Aku juga tidak dapat dong. Aku bukan ketemu dengan uang. Uang pun tidak ada. Belagu. Philips, uang 5.000 yen juga ada. Janji pun tak. Hanya 1.000 yen saja dong. Philips, 1.000 yen juga berharga. Hah, benar itu. Hah? Weh, Ibu Nusa datang! Ibu Nusa datang! Kena tipu! Leluconnya. Pagi, Ibu Nusa. Selamat pagi ya, anak-anak. Ibu mau punya sesuatu buat kamu. Anak-anak, bawa formulir ini di rumah, minta tanda tangan ibu dan ayah. Besok mau dikembalikan. Mengerti? Paham, Ibu. Kunjungan ke zoo negara. Bel sekarang sudah berbunyi. Sekarang waktunya istirahat ya. Capek banget.
Fumi, boleh aku temenin gak? Mau cari angin nih. Ya udahlah, ayo. Kamu tunggu di sini, nanti aku bakal kesini lagi kok. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Hah? Gawat, ini dalam bahaya. Cepat, cepat panggil ambulans sekarang. Tunggu apa lagi, cepat. Shifuto, gak mungkin. Ini gak mungkin. Hah, tuh lihat kan? Si Futo memang sudah gak ada kepalanya. Mungkin dia pasti cari kepalanya kan? Iya dong Tasya. Apa aku harus kasih tahu ya sama Daisy? Dia itu kan ketua dari geng. Tadi perasaan si Futo baik-baik saja, masih terlihat normal. Tapi kenapa bisa si Futo meninggal dengan keadaan kepala itu terputus? Bikin ngeri saya. Iya sih, mana masih mau mencari kepalanya lagi. Katanya yang ngebunuh si Futo ternyata sosok bertopeng seram itu. Nosa, jangan pergi dulu. Masih mau telepon ambulans ini. Ayo cepat telepon ambulans sekarang. Nosa. Mohon, ini adalah peraturan rumah sakit, dilarang untuk melihat. Tapi saya mau lihat si Futo, Pak. Masa aku gak boleh melihat apa-apa? Bu, ini masih menjalani operasi di rumah sakit. Jadi untuk bersabar ya. Tolong, berikan tepat ya waktu, Pak. Aku akan mendengarkan konsekuensi oleh dokter. Kalau ibu tidak mendengarkan nasihat kepada peraturannya, silahkan tunggu dan supaya operasi si Futo lancar dan baik. Enggak, aku gak mau. Papa kayak gitu sih. Sudah. Ayo semuanya, kita berangkat. Nosa yang sabar ya. Semoga operasi si Futo berjalan dengan lancar dan tidak akan kenapa-napa lagi. Ya, walaupun dalam keadaan kepalanya Tidak, aku tidak akan menyerah. Kamu harus kuat dengan apa yang terjadi oleh si Futo. Tahanlah rasa trauma ini. Dokter, detak jantungnya berhenti. Detak jantung si Futo berhenti, Dok. Bagaimana ini? Baiklah, ayo siap-siap semuanya. Ambilkan alat pendetak jantung, berikan kepada dokter. Baiklah. Ini dok, udah ketemu. Dengarkan semuanya, mohon jangan ribut.
Sepertinya nyawa Shifuto tidak bisa selamat. Sekarang panggil semua keluarganya. Baik, Dok. Mama yang sabar ya. Bagaimana? Apakah ini keluarganya Shifuto? Bukan, saya dosennya. Oh, jadi begini Bu Nosa. Ternyata Terus bagaimana keadaan si Futo? Pasien sudah telah meninggal dunia. Aduh, ini kenapa sih? Terus siapa korban selanjutnya? Udah si foto meninggal. Lalu siapa korbannya? Udah Harim, sekarang si Futo sudah takdir. Takdir? Takdir kamu bilang? Kampus di sana ada yang mengalami masalah. Jadi kita harus memperbanyak positif thinking dong. Masa kamu mengatakan sekarang si foto sudah takdir? Yang dikatakan Gracia itu memang benar. Pokoknya harus mendoakan semoga si Futo akan tenang di sana. Bukannya berdoa, malah marah-marah gak jelas kayak gitu. Apalagi Sarah tidak pernah masuk ke kampus hari ini. Ya udah jika itu kemauan kalian, aku sudah mendoakan kepada si foto kok. Nah, gitu dari tadi, Kek. Makanya jangan marah-marah gak jelas. Gimana kalau didengar orang dong? Akhirnya ya, rencana kita sudah berhasil. Itu berarti si Pluto sekarang udah mampus. Bagus lah, tapi jangan sampai rencana kita gagal karena gara-gara geng Graciot itu. terus kita mau ngapain dong? Jadi gini, nanti di rumahku kita nonton TV sambil nonton film zombie-zombie yang ada di kamar bokap aku. Mau nggak? Mau dong. Terima kasih Daisy. Iya, makasih ya Daisy. Kamu itu sahabat terbaikku. Benjamin telah membunuh Mbak Yumar. Wah, ini gak bakal bisa terjadi nih. Kenapa Benjamin sudah kejam begini? Pokoknya aku harus melaporkan ke pihak berwajib. Permisi, Pak Komandan, boleh ke masuk nggak? Iya, silahkan. Pak Komandan, ada masalah yang terjadi. Kita harus pergi ke peternakan. Apa? Peternakan? Yang benar saja kamu, Ami. Coba ceritakan dulu. Aku telah menemukan mayat Mbak Yumar di dekat peternakan. Barusan aku tadi lihat mayat itu. Ayo cepat Pak Komandan, sebaiknya kita gak bisa membuat basa-basi. Apa? Ada mayat di dekat peternakan? Oke, bersiap-siap semuanya. Kita harus segera berangkat dan penyelidikan telah dimulai. Ini adalah keputusan oleh pihak kepolisian. Baiklah Pak, kalau tidak kita bisa-bisa terlambat ini. Ya ampun, kok darahnya banyak sekali ya? Aduh, aku jadi bikin ngeri. Ya, saya sudah mendapatkan jawabannya. Apa jawabannya, Pak? Ini ulah Benjamin. Beneran nih Pak Komandan, kalau Tuan Benjamin Kagimaru itu pelakunya. Kalau tidak, nanti salah tangkap. Iya, memang benar jawabannya. Ayo, cepat semuanya. Kita akan lacak ke sana.
Mana katanya yang mau berurusan dengan saya? Tunggu sebentar, Ben. Mereka lagi di perjalanan. Mungkin 15 menit lagi. Jangan sampai 15 menit sudah berlalu. Mereka belum datang-datang. Waktu saya mahal. Saya tidak suka buang-buang waktu lagi. Tenang saja, Ben. Sebentar lagi. Benjamin, angkat tangan. Tangkap dia. Tangkap dia. Hah? Apa maksudnya ini? Cepat, borgol dia. Apa-apaan ini? Kok tiba-tiba ditangkap? Tidak usah dihiraukan. Langsung saja. Hei, kenapa tiba-tiba ditangkap? Hei Yoshio, bantu saya. Kok tiba-tiba diborgol? Saya bisa hancurkan kamu. Dasar pengkhianat. Hei, lepaskan. Saya tidak melakukan apa-apa. Pak, tolong saya, Pak. Tolong. Mama, coba lihat nih. Itu kok kenapa Pak Benjamin tiba-tiba ditangkap? Padahal dia kan pengusaha. Iya nak, saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Halo? Iya, aman Pak. Udah saya teratasi. Shifuto meninggal dengan keadaan kepalanya terpotong. Astaga. Innalillahi. Di mana tempat kejadian itu? Di kampus kah? Atau di rumah sakit? Iya, di kampus Helen. Ini janggal. Shifuto tuh gak mungkin cuma duduk di samping Robert. Terus, sekarang bagaimana ini? Itu ya saya takutkan, Grace. Kenapa jadi dipersulit seperti ini? Padahal saya mau ngasih formulir untuk pergi ke zoo negara. Tapi yang saya temuin malah cuma badannya. Ini bukan hal sepele. Kalau melihat keadaannya, saya yakin ini ada hubungannya sama sosok bertopeng itu. Sosok bertopeng? Iya, sepertinya dia ini. Banyak sekali orang-orang yang udah meneror sosok bertopeng di kota Sakura. Halo? Permisi. Ada orang gak di dalam? Mbak nyari siapa ya? Aku tadi melihat sendiri di jalan raya. Pak Benjamin. Seorang pengusaha ditangkap sama polisi. Bapak ditangkap polisi? Oh, iya Mbak. Makasih atas informasinya. Ya udah, kalau begitu saya tinggal dulu ya. Chris, kamu kenapa terlihat lesu begitu? Sebenarnya aku mau kasih tahu sama aku. Tuan Benjamin Kagimaru ditangkap polisi. Apa? Benjamin? Helen? Bangun, Helen? Helen bangun! Helen bangun cepat! Kok tiba-tiba pingsan? Helen bangun! Chris, ayah minta tolong. Tolong Helen ibu pingsan. bawa ke atas. Baik, Ayah. Serius ini? Kepala pimpinan polisi dan polwan ikut ditangkap. Iya, katanya saling bersekongkol. Gila sih, pimpinan sendiri bisa kecolongan begini. Iya lagi, kalau gua jadi dia, gua sih nggak bakal berani ya berkhianat di belakang kayak gitu. Apa-apaan ini? Ada buktinya nggak nangkap saya? Heh, kok kalian bertiga juga ditangkap? Siapa yang ngelaporin saya? Saya bilang saya tidak bersalah ya. Jangan asal nuduh kalian semua. Ish, ngeri banget gak sih? Iya, parah sih ini. Kepala pusat datang, cepat, yang rapi. Apa-apaan ini? Seorang aparat
ternyata bersengkongkol dengan mafia penjahat. Saya benar-benar kecewa. Kalian telah mencoreng nama institusi ini, memanfaatkan jabatan untuk menutupi kejahatan. Apa ini? Emang ada buktinya nuduh saya? Diam kamu, bukti sudah lengkap. Rekaman, percakapan, aliran dana dan kesaksian saksi, semua sudah di tangan kami. Orang seperti ini tidak pantas menerima keringanan. Proses hukum harus dipercepat. Saya ingin sidang awal digelar malam ini juga. Kasus ini akan kami buka ke publik, biar masyarakat tahu bahwa hukum tidak bisa dibeli. Institusi ini tidak boleh ternodai oleh oknum yang mau disogok demi melindungi kejahatan. Kalian berempat, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Malam ini juga,